Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Alaya Melda Hanif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi ini membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Pemberantasan korupsi akan menjadi efektif jika ketiga strategi ini dilakukan secara bersamaan. Strategi pertama ada strategi represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Nah, bagi KPK, laporan pengaduan dari masyarakat itu sangat penting. Jadi tahapan-tahapan dalam strategi represif itu ada penanganan pengaduan laporan dari masyarakat oleh KPK, kemudian kedua ada penyelidikan, ketiga ada penyidikan, keempat ada penuntutan, dan terakhir ada eksekusi. Yang kelima ada eksekusi. Nah, strategi kedua ada perbaikan sistem. Nah, sistem yang baik itu bisa meminimalisir tindak pidana korupsi. Perbaikan sistem yang bisa dilakukan itu seperti mendorong transparansi penyelenggara negara, kemudian ada memberi rekomendasi kepada kementerian dan juga lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistem ini, dan terakhir ada juga memodernisasi pelayanan publik dengan menggunakan online atau daring, dan juga strategi dan juga sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih efektif dan juga transparan. Jadi semua orang bisa mengetahui tentang kondisi yang terbarunya. Kemudian terakhir, strategi terakhir ada edukasi dan kampanye. Ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi. Dengan adanya edukasi dan kampanye mengenai anti korupsi ini akan memunculkan budaya anti korupsi di masyarakat. Ini juga baik untuk dilakukan kepada anak-anak yang masih usia dini, jadi mereka menerima pendidikannya lebih cepat ketimbang orang-orang dewasa kan, dan ini juga bisa dilakukan kepada anak-anak sekolah atau mahasiswa. Selanjutnya ada rencana pemberantasan korupsi. Jadi, pertama kita harus menentukan permasalahan korupsinya apa, dan kemudian kita menuliskan problem statement. Jadi, problem statement ini merupakan fokus utama dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Nah, problem statement ini harus ditulis dalam bentuk tulisan, dan kemudian nanti akan menjadi seperti fokus utamanya kemana rencana aksi pemberantasan korupsi ini akan berjalan. Kedua, kita menentukan strategi pemberantasan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan juga ada edukasi dan kampanye. Jadi kita harus memasukkan strategi-strategi yang tepat untuk aksi pemberantasan korupsi. Terakhir, kita juga menggunakan metode SMART, jadi kita memasukkan problem statement dan juga strategi pemberantasan ke dalam rencana aksi pemberantasan korupsi dengan mempertimbangkan aspek seperti SMART, yaitu S ada spesifik, jadi rencana aksi harus spesifik, measurable, jadi harus dapat diukur, bisa diukur, ke attainable dapat dicapai aksi pemberantasannya, relevan, jadi sesuai dengan misi lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi, dan time bounded, jadi dia memiliki deadline atau tenggat waktu untuk aksi pemberantasan korupsi ini. Berikut ada daftar pustaka yang saya pakai untuk presentasi ini, dan sekian presentasi dari saya, terima kasih.